Saya ulangi ya. Kan Matius ini kan menulis bahwasanya Yesus disalib, betul nggak? Betul? Betul ya? Betul kan? Oke, Matius ini setelah Matius menulis, siapakah yang memverifikasi atau memvalidasi penulisan Matius ini sehingga bisa dikatakan dengan pasti, ya sekali lagi ya saya bilang dengan pasti bahwasanya Yesus benar-benar disalib. Itu siapa yang memvalidasi tulisan Matius? Saya tanya validatornya, namanya siapa dan mana buktinya gitu loh. Begini Bang Ardiansa, jangan samakan cara penulisan Al-Quran dengan cara penulisan Alkitab. Oh, saya nggak membandingkan dengan Quran, enggak. Justru itu ketika Anda mengatakan siapa yang memvalidasi, Anda seolah-olah memberikan secara konsep yang di dalam Al-Quran, di mana yang memvalidasi tulisan-tulisan para sahabat itu adalah Rasul Muhammad. Sebenarnya itu nggak ke situ itu nggak ke situ. Saya nggak bahas itu. Ya, yang memvalidasinya itu jelas bahwa itu adalah Roh Kudus sendiri. Allah itu sendiri yang memvalidasinya dan itulah yang menuntun mereka. Anda tahu dari mana? Loh, itu Anda tahu dari mana? Disampaikan oleh Alkitab. Ya, tahu dari mana bahwasanya tulisan Matius itu divalidasi oleh Allah? Tahu dari mana? Itu Ya, tahu dari mana bahwasanya tulisan Matius itu divalidasi oleh Allah? Tahu dari mana? Itu di dalam firman Tuhan yang memberikan, yang mengilhami kitab suci itu adalah Roh Kudus. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana setelah Matius menulis, kemudian yang memverifikasi itu adalah Tuhan? Tahu dari mana? Itu konsepnya, Bang. Bukan seperti itu konsepnya. Bukan memvalidasi. Justru Roh Kudus yang adalah Allah itu yang menuntun Matius untuk menulis itu. Tidak ada di dalam Alkitab, di dalam penulisan Alkitab bahwa ketika sudah ditulis maka ada yang mengakuinya. Tidak seperti itu cara pemahaman konsep kami terkait dengan penulisan Alkitab. Justru bagi kami yang menulis itu adalah bukan manusia itu yang berkehendak, tetapi Roh Kudus yang memimpin mereka. Kenapa Anda selalu mengatakan siapa yang memvalidasi? Karena itu Anda menggunakan cara berpikir Al-Quran ketika para sahabat menuliskan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Oke, gantian ya. Oke. Boleh gantian? Boleh? Oke, bagus. Anda mengatakan saya menggunakan cara berpikir Al-Quran. Saya menggunakan cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah itu tertuang dalam keislaman. Semua konsep Islam itu tertuang di dalam cara berpikir ilmiah. Jurnal yang Anda tulis, artikel yang Anda tulis, ya kan? Itu adalah menggunakan literasi-literasi atau saduran-saduran dari tradisi Islam. Saya kasih tahu. Apa buktinya? Duh, kok ketawa. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Anda menulis artikel, Anda menggunakan daftar pustaka. Thank you yang udah ngasih topi. Daftar pustaka yang Anda sematkan di situ, pasti Anda sebutkan ini dari siapa, namanya. Betul? Betul. Karena itu ilmiah. Pertanyaan saya simple sekali. Ini saya belum berbicara Matius tahu dari mana loh ya. Ini saya belum berbicara loh ya. Pertanyaan saya simple. Matius itu menulis tahun berapa? Coba tes dulu. Matius menulis tahun berapa? Menulis Bibelnya tahun berapa? Tahun 50 sampai ke 60. Salah. Itu Markus itu tahun 55 sampai 65 itu Markus. Salah. Sampai 60. 65-an Matius itu 65-an. Pertanyaan saya 50 sampai 60 kan. Ya termasuk di situ 50 sampai 60 itu jaraknya yang kami kasih. Nggak pernah baca. Ya udahlah, kita maafin ya udahlah. Oke. Kita maafin lah ya. Kita maafin nggak apa-apa meskipun salah. Lu salah kok emang. Lu emang salah kok.
Mau saya buktikan? Iya, silakan. Iya, 50-60 itu artinya 51 sampai 60. 50, 51, 52 sampai 60. Kalian itu nggak bisa belajar sejarah karena Al-Quran kalian tadi mengatakan. Udah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke ya. Pada saat Matius menulis itu, selesainya tahun kisaran 65-an ya kan, oke lah. Kisaran 65-an selesai itu. Pertanyaan saya, tahun 65 itu siapa yang memvalidasi tulisan Matius? Anda kan bilang Tuhan, betul kan? Anda kan bilang Tuhan, betul nggak? Roh Kudus, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Saya sudah menyampaikan tadi Bang, bahwa tidak ada istilah konsep validasi dalam kami. Dalam karena kenapa? Karena Matius itu adalah rasul. Loh berarti Itu adalah rasul, saksi mata, dan dia adalah orang saksi mata. Loh iya toh? Di mana Matius melihat Yesus disalib? Di mana? Dia muridnya toh? Enggak, di pertanyaan saya di mana Matius melihat? Dengerin dulu, jangan timpa-timpa lah. Gantian ngomongnya, santai. Pertanyaan saya, di mana Matius? Anda mengatakan saksi mata kan? Oke, pertanyaan saya, di mana Matius melihat Yesus disalib? Loh, Roh Kudus yang memberitahukan. Roh Kudus lagi. Saya tanya Matius kok. Saya tanya Matius. Memang itu konsep. Emang Matius sama dengan Roh Kudus? Loh, justru dari sumber dari apa yang dituliskan oleh Matius itu adalah dari Roh Kudus. Saya nggak tanya itu. Saya tanya saksi mata sesuai dengan pertanyaan tadi, Bang. Sesuai dengan pernyataan Anda. Anda mengatakan tadi. Jangan tumpuk-tumpuk gini dong. Oke, Jangan tumpuk-tumpuk gini dong. Tunggu. Sama karena Anda kan selalu memberikan suatu konsep Quran kepada orang Kristen. Sama seperti ke Quran lagi dibilangin belum ke situ siapa kok. yang memvalidasi? Nanti Anda boleh tanya Quran. Tunggu dulu. Siapa yang memvalidasi bahwa Quran yang sampai kepada Muhammad itu adalah sesuatu wahyu? Iya itu nanti Bang. Iya boleh ke situ. Tapi saya belum ke situ. Saya belum ke situ Bang. Siapa yang memvalidasi bahwa? Kok tanya balik? Dijawab dulu tadi. Anda bilang, Anda tadi mengatakan Matius adalah